Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Fianti Silvana. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya ingin sedikit menerangkan tentang hakikat pengembalian kerugian negara, sebuah penghukuman buat pelaku atau pemulihan bagi korban. Nah, sebelum saya menjelaskan sedikit, semoga teman-teman yang mendengarkan video ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam masa pandemi COVID ini, teman-teman harus bisa jaga kesehatan teman-teman semua. Oke, jadi di sini fenomena pengembalian kerugian negara akhir-akhir ini menjadi tren di kalangan pemberantasan korupsi. Misalnya di Provinsi Banten, beberapa kasus diwarnai dengan pengembalian kerugian negara. Contoh kasus pembangunan jembatan Kedaung, Kota Tangerang. Kejaksaan Negeri Kejari, Serang mengembalikan uang kerugian negara sekitar 3 miliar. Dari perkara tindak pidana korupsi pembangunan jembatan Kedaung di Kota Tangerang kepada pemerintah Provinsi Banten pada bulan Januari 2018 yang lalu. Uang itu merupakan hasil dari pengembalian terpidana Muhammad Holis, Direktur PT Alam Jaya Garut, yang divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Serang. Adapun jumlah kerugian negara sebesar 12 miliar dari jumlah dana senilai 23,4 miliar. Peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai penggantian kerugian keuangan negara, atau dikenal dengan istilah uang pengganti. Penyelesaian kerugian negara dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang akibat tindak pidana korupsi. Pengaturan mengenai uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 34 huruf C bahwa selain ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksud dalam KUHP, maka sebagai hukuman tambahan dikenakan pula pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya, sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Namun dalam undang-undang tersebut tidak diatur secara jelas kapan pembayaran uang pengganti itu harus dilakukan serta batas waktu pembayarannya. Ketidakjelasan pengaturan mengenai pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 kemudian dilengkapi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam pasal 18 ayat 2. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, terlihat jelas bahwa pengembalian kerugian keuangan menjadi suatu yang sangat ditekankan untuk dilakukan dalam rangka memulihkan kembali perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara dalam pasal 59 dan pasal 60. Aturan tersebut telah menjelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan apabila tidak dikembalikan akan mendapatkan sanksi baik administrasi maupun pidana. Nah, oke, sekian dulu ya. Segitu dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.